Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok I IKM 2C di sini akan menjelaskan tentang perbandingan jurnal parasit mata kuliah biomedik 2. Oke, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok I ya. Di sini yang pertama ada Anissa Azhara dengan NIM 18, ada Ambarsi Prameswari dengan NIM 145, ada saya sendiri Armanillah Babil NIM 122, ada Hilda Awalusiam dengan NIM 146, ada Imam Syafi'i dengan NIM 15, ada Nanda Almasnor Berta dengan NIM 195. Oke, jurnal pertama yang akan kita bahas adalah Increased Prevalence of Insecticide Resistance in Anopheles cauzi Population in the City of Yaoundé, Cameroon, and Influence on Picheroid Only Treated Bad Net Efficiency. Yeah. Oke, yang pertama di sini kita mempunyai identitas dari jurnal tadi ya. Jurnal yang direview adalah Jurnal Prevalensi Resistensi Insektisida oleh Roland Bamo, Edmond Kopia, lalu ada Leslie Diane, dan lain-lainnya. Terus ini untuk teknik pencariannya. Jadi untuk mencari jurnal tersebut itu kalian bisa lihat dengan melalui akun Remotex yang terkoneksi dengan email Universitas Erlangga pada halaman depan Remotex. Lalu kalian pilih bagian e-research, kemudian pilih database, lalu pilih Scopus, lalu pada halaman depan Scopus selanjutnya kalian cari dengan kata kunci parasite. Kemudian dikerucutkan lagi dengan menggunakan kata kunci disease in humans. Lalu pilih bagian all open access. Kemudian yang terakhir pilih judul jurnal di atas dan unduh jurnal tersebut. Ya, ini bagian abstraknya yang sudah kami rangkum. Jadi penulis berpendapat bahwa di Kamerun, khususnya Pitheroid only long-lasting insecticidal nets sebagian besar masih digunakan untuk kontrol malaria. Cauzi menunjukkan juga bahwa resistensi tinggi dengan tingkat kematian 3,5% untuk Proposure, lalu 4,16% untuk DDT, lalu 26,9% untuk permetin, lalu ada 50,8% untuk deltametrin, dan 80% untuk bendiocarb. Studi ini menyoroti hilangnya kemanjuran kelambu itu net tadi, khusus Piretroid terhadap nyamuk yang menunjukkan resistensi insektisida tinggi dan menyarankan beralih ke generasi baru, jadi model jaring yang baru untuk meningkatkan kontrol populasi vektor malaria di Yaoundé, Kamerun. Next. Oke, latar belakangnya penulisan jurnal tersebut adalah malaria itu adalah penyebab utama morbiditas dan kematian di Afrika, khususnya di sub-Sahara ya. Dan pada tahun 2019 ini penyakit ini bertanggung jawab lebih dari 409.000 kematian dan 229 juta kasus. Karena tidak adanya vaksin malaria, pencegahan penyakit sebagian besar bergantung pada penggunaan langkah-langkah penggunaan vektor dengan metode berbasis insektisida seperti jaring insektisida yang berlangsung lama atau singkatannya menurut mereka itu LLIN, dan penyemprotan sisa dalam ruangan atau singkatannya mereka itu IRS sebagai intervensi utama. Next. Oke, ini untuk metodenya ya. Exopili sama dengan 100, di mana EV ini rumus ya, pembacaan rumus. EV adalah jumlah total nyamuk ditemukan di beranda, dan ET adalah total jumlah baik di dalam gubuk dan beranda, di mana N nyamuk vet adalah jumlah nyamuk yang diberi makan, dan total N ini total nyamuknya adalah jumlah total nyamuk yang dikumpulkan. Penghambatan makan darah itu merupakan indikator perlindungan diri, lebih tepatnya efek perlindungan pribadi masing-masing bednet atau jaring tadi adalah pengurangan persentase makan darah diinduksi oleh jaring tadi jika dibandingkan dengan kontrol, di mana BU adalah jumlah total nyamuk yang diberi makan darah di
pondok dengan jaring yang tidak diobati, dan BT adalah total nyamuk yang diberi makan darah di gubuk dengan jaring yang sudah diberi insektisida, yaitu tadi. Immediate and delayed mortality, lalu metode terakhir adalah proporsi nyamuk yang memasuki gubuk yang ditemukan mati di pagi hari atau setelah tertangkap hidup-hidup dan diadakan selama 24 jam dengan akses ke larutan gula. Next. Hasil dan pembahasan, hasil penelitian Anopheles gambiae SL betina ditemukan adanya resistensi terhadap DDT, pyrethroid, dan karbamat yang rentan terhadap organofosfat. Tingkat kematian Anopheles gambiae SL ini adalah 50,8% untuk deltametrin, 26,9% untuk permetrin, 4,16% untuk DDT, 3,33% untuk propocure, dan 85% untuk bendiocarb, dan Anopheles gambiae SL betina sebelum terpapar PBO menunjukkan adanya peningkatan kerentanan terhadap permetrin dan deltametrin. Tingkat kematian yang disebabkan oleh jaring pada Anopheles gambiae populasi coluzi adalah 7,84%. Selanjutnya, sebanyak 116 Anopheles coluzi ditemukan tewas setelah 24 jam di pondok kontrol. Dan di pondok uji, tingkat kematian tertunda sebesar 23,2%. Populasi dari nyamuk dilaporkan menunjukkan resistensi yang tinggi terhadap DDT, pyrethroid, dan karbamat. Tingkat kematian yang disebabkan oleh jaring juga lebih rendah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Percobaan pondok terbaru yang dilakukan di Kamerun juga menunjukkan bahwa jaring yang berbasis PBO menyebabkan kematian yang lebih tinggi terhadap AN funetus dibandingkan jaring khusus pyrethroid. Meskipun terjadi penurunan kandungan PBO dalam kondisi alami juga, penggunaan kelambu berbasis PBO dilaporkan dapat menurunkan 33% kejadian malaria pada anak-anak dibanding dengan kelambu khusus pyrethroid setelah 21 bulan. Kesimpulan, berdasarkan studi yang telah dilakukan, jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat kemanjuran dari penggunaan kelambu standar yang dirawat dengan pyrethroid populasi coluzi di kota Yaounde. Perluasan resistensi dari insektisida dapat sangat memengaruhi efisiensi pengendalian vektor yang diterapkan di lapangan. Tetapi, situasi ini memerlukan penerapan strategi pengendalian baru seperti penggantian LLIN standar dengan LLIN berbasis PBO atau LLIN generasi baru, maupun penambahan tingkat pengendalian baru seperti IRS atau larvasida. Jurnal yang kedua berjudul Dendritic Cell Response to Plasmodium falciparum in a Malaria Endemic Setting. Adapun identitas dari jurnal ini adalah jurnal ini ditulis oleh Trinity C. Turner, Charles Arama, Asiata Ongoiba, Xavier Tau Doumbo, Didier Doumtabe, Kasoum Kayentao, Jeff Skinner, San Ping Lee, Boubacar Traore, Peter D. Crompton, dan Anton Gotts. Jurnal yang berjudul Dendritic Cell Response to Plasmodium falciparum in a Malaria Endemic Setting ini diterbitkan pada tahun 2021. Teknik pencarian dari jurnal ini dilakukan melalui website Remotex UNER. Pada halaman depan Remotex, pilih bagian e-resource, kemudian pilih database, lalu pilih Scopus. Kemudian selanjutnya untuk mempersempit pilihan jurnal lagi, dilakukan pemilihan waktu jurnal hanya untuk jurnal yang diterbitkan dari tahun 2020 sampai 2021. Abstrak dari jurnal ini, penulis mengembangkan kerangka untuk meneliti dampak paparan malaria kumulatif serta infeksi Plasmodium falciparum bersamaan pada fenotip dan fungsi dari sel dendritik. Plasmodium falciparum merupakan penyebab sebagian besar adanya kasus malaria di seluruh dunia. Anak-anak di sub-Sahara merupakan kelompok yang paling rentan terkena malaria. Dalam melakukan penelitiannya, peneliti menggunakan metode cross-seksional untuk memahami dampak paparan malaria kumulatif dengan menggunakan fenotip dan fungsi dari sel dendritik yang diisolasi dari sampel darah orang dewasa yang tidak pernah terinfeksi dan mengukur kadar sitokin dan kemokin plasma pada orang dewasa dan anak-anak dengan gejala yang akut. Dan menemukan bahwa sel dendritik myeloid dari orang dewasa yang tidak pernah terinfeksi paparan malaria mampu untuk mengatasi
kostimulus dan dapat memproduksi sitokin. Selanjutnya, berdasarkan data yang didapat, IL-10 dan CXCL9 merupakan faktor penting pada malaria asimptomatik dan akut yang juga menambah pemahaman terkait infeksi Plasmodium falciparum tanpa gejala di daerah endemis malaria. Latar belakang dari penulisan jurnal ini, malaria saat ini masih menjadi ancaman kesehatan yang utama bagi manusia. Penulis mengungkap bahwa manusia di daerah endemik dengan paparan yang berulang bisa mendapatkan kekebalan yang alami terhadap malaria. Dalam proses terciptanya kekebalan ini, terdapat bagian penting yaitu sel dendritik yang tidak hanya penting untuk respon sitokin awal, tetapi juga penting untuk mengatur respon imun bawaan dan adaptif terhadap infeksi dan vaksin patogen. Dalam jurnal ini juga penulis bertujuan untuk mengetahui apakah paparan malaria yang intens atau asimptomatik di Mali atau daerah endemis malaria berpengaruh pada frekuensi sel dendritik, viabilitas, dan respon terhadap parasit. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu metode kualitatif dengan menggunakan sampel plasma yang diambil sesuai kriteria kelayakan donor sampel dan hasil dari pengujian sampel digambarkan menggunakan tabel serta ilustrasi dan juga penjelasan oleh penulis. Next. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini menyebutkan bahwa terjadi peningkatan sebagian besar sitokin inflamasi yang diuji selama tersebarnya malaria pada anak-anak yang ada di Mali. Dalam penelitian ini, MDC dari individu yang belum pernah mengalami malaria mengeluarkan CXCL9 dan CXCL10 tingkat tinggi sebagai respons terhadap parasit in vitro. Lalu menariknya dalam penelitian ini, kemokin diinduksi lebih luas oleh parasit daripada oleh LPS. Hal ini menunjukkan bahwa kemokin mungkin merupakan karakteristik dari infeksi P. falciparum, lalu mirip dengan badai sitokin, kemokin seperti CXCL9 dan CXCL10 penting untuk meningkatkan respons imun yang efektif terhadap parasit sejak awal selama infeksi, tetapi dapat merugikan dalam keadaan tertentu. Next. Selain CXCL9 dan CXCL10, penulis mengamati bahwa tingkat IL-10 yang rendah disekresikan oleh MDCs pada orang dewasa Mali setelah dirangsang oleh parasit. Lalu IL-10 terdeteksi dalam plasma orang dewasa yang terinfeksi tanpa gejala dan pada tingkat tinggi pada anak-anak dengan malaria akut. Data penelitian dalam jurnal ini menunjukkan bahwa orang dewasa yang terinfeksi tanpa gejala di daerah endemik juga menunjukkan peningkatan kadar IL-10. Next. Kesimpulannya dari jurnal ini menunjukkan data-data bahwa MDC dari orang dewasa yang tinggal di Mali mampu merespons T. falciparum IRBC. Namun masih belum ditentukan apakah respon tersebut akan diterjemahkan ke dalam aktivasi sel T yang efisien atau tidak. Lalu peneliti juga menyarankan bahwa IL-10 dan CXCL9 diregulasi selama malaria tanpa gejala. Hal ini mungkin menarik mengingat tingginya prevalensi infeksi tanpa gejala di daerah endemis. Next. Jurnal yang ketiga yaitu Evolution of Vector Transmit Parasites by Host Switching Revealed Through Sequencing of Hemoproteus Parasite Mitochondrial Genomes. Next. Identitas dari jurnal ini yaitu ditulis oleh Arif Cilbua, Vincenzo E. Ellis, Melanie Duckby, Philip E. Downing, Abdullah Insia, dan Stephen Dance. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020. Lalu teknik pencariannya, pencarian jurnal ini dilakukan melalui website Remotex UNER. Lalu saat memasuki Remotex UNER, dipilih bagian e-resources, kemudian pilih database, lalu pilih Science Direct, kemudian selanjutnya cari dokumen dengan kata kunci parasite,
dan pilihan jurnal dipersempit lagi dengan menambahkan kata kunci patologi, lalu pencarian dipersempit dengan memilih kategori research article. Lalu untuk mempersempit pilihan jurnal lagi, dipilih jurnal yang diterbitkan hanya pada tahun 2020. Next. Abstrak. Penulis mengembangkan kerangka untuk meneliti mengapa parasit dikategorikan dalam dua jenis, yaitu parasit yang memiliki kategori sebagai parasit umum dan parasit yang memiliki kategori sebagai parasit yang terkhusus, serta bagaimana parasit menginfeksi inang pada zona geografis yang berbeda. Parasit diteliti dengan menggunakan subjek parasit Ophrioxistis electrosira yang terdapat pada Danaus flexipus. Lalu peneliti mengambil rRNA parasit sebagai sampel dan menghasilkan parasit tersebut memiliki kesamaan genetik dengan parasit OE yang terdapat pada spesies ngengat Helicoverpa amigera dengan kesamaan sebesar 95,2%. Namun, ketika peneliti melakukan penelitian dengan percobaan infeksi lintas spesies, peneliti tidak dapat menginfeksi ngengat dengan OE dari D. flexipus, tetapi parasit mirip OE pada Armigera dapat menginfeksi flexipus. Next. Selanjutnya adalah latar belakang. Jurnal ini penulis mengungkapkan bahwa evolusi parasit sebagian besar terkait dengan spesies inang yang mereka infeksi. Namun, analisis yang dilakukan menggunakan barcode DNA menunjukkan kurangnya kesesuaian antara filogeni avian Haemosporidian dan filogeni inang mereka, yang artinya evolusi parasit ini melibatkan pergantian inang yang sering. Oleh karena itu, penulis menggunakan analisis pemeriksaan unik dari mode spesiasi parasit yang ditularkan vektor yang terkait erat dan inangnya. Cara yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan statistik kofilogenetik tradisional yang disebut parafit untuk menganalisis kesesuaian antara filogeni parasit dan filogeni inang, serta mengeksplorasi komponen asosiasi host dan parasit dengan menggunakan pendekatan yang dijelaskan oleh Hadfield dan kawan-kawan berdasarkan GLMMS atau Generalized Linear Mixed Effects Models. Selanjutnya yaitu metode. Dalam jurnal yang ketiga ini, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan metode kuantitatif terlihat pada analisis statistik yang dilakukan oleh penulis, di mana proses analisis statistiknya dilakukan dengan uji parafit. Sedangkan dalam metode kualitatifnya, penulis melakukan pengumpulan data dengan mengambil sampel parasit, kemudian dilakukan pengolahan dan kategorisasi data parasit tersebut. Selanjutnya, data ditampilkan dengan menggunakan pendekatan eksplanatif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Penelitian ini menyebutkan bahwa statistik parafit global yang signifikan dianggap konsisten dengan kospesiasi parasit inang. Namun, filogeni yang diplot dan kaitannya tampak tidak kongruen. Dengan menggunakan pendekatan GLMM, peneliti tidak menemukan bukti kospesiasi antara parasit Haemoproteus dan inang warbler mereka. Interaksi evolusioner inang yang signifikan dapat didorong oleh spesies inang yang berkerabat dekat yang memiliki rentang geografis yang tumpang tindih. Peneliti juga telah menguji kemungkinan ini dengan memodelkan rentang tumpang tindih spesies inang dalam analisis sebagai fungsi dari keterkaitan filogenetik mereka. Tidak ada hubungan antara tumpang tindih baik pada breeding dan non-breeding, distribusi, dan keterkaitan filogenetik. Ini menunjukkan bahwa tumpang tindih kisaran spesies inang tidak dapat menjelaskan efek interaksi evolusioner inang yang peneliti temukan di GLMM. Kesimpulan dari jurnal ini, peneliti tidak menemukan bukti interaksi kofilogenetik konsisten dengan kospesiasi.
Sebaliknya, hasil dari peneliti menunjukkan bahwa parasit yang ditularkan vektor berevolusi dengan peralihan inang. Akibatnya, hal ini mengkonfirmasi analisis sebelumnya. Kumpulan serupa dari parasit yang menginfeksi inang yang berkerabat dekat mungkin disebabkan oleh filogenetik sistem kekebalan tubuh yang dipertahankan. Pendekatan genom yang peneliti sajikan akan memfasilitasi studi evolusi parasit inang di masa mendatang. Pemahaman evolusi parasit penting untuk menempatkan infeksi baru penyakit ke dalam konteks. Misalnya, parasit yang berkembang biak oleh inang beralih lebih mungkin menjadi penyakit menular yang muncul di masa depan. Lalu jurnal keempat yaitu berjudul A Brain Infecting Parasite Infects Host Metabolism Both During Exposure and After Infection is Established. Jurnal ini ditulis oleh 6 orang yaitu Lauren dan kawan-kawan. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2020 dengan volume ke-35 dengan rentang halaman 105 sampai 116. Teknik pencarian jurnal ini dilakukan dengan melalui akun Remotex UNER yang terkoneksi dengan email Universitas Airlangga. Pada halaman depan Remotex dipilih bagian e-resources, kemudian pilih database, lalu dipilih Scopus. Pada halaman depan Scopus selanjutnya dicari dengan keyword parasite, kemudian dikerucutkan lagi dengan mencari dokumen dengan kata kunci morfologi. Lalu dikerucutkan lagi dengan menggunakan kata kunci disease in humans. Pilih bagian all open access, kemudian pilih judul jurnal yang telah dipilih dan kemudian unduh jurnal tersebut. Nah, kemudian untuk abstrak pada jurnal ini, yang pertama yaitu peneliti menggunakan California Clevis faunus prevenis dan parasit Eucophilus californianis. Peneliti mengukur bagaimana metabolisme, Clevis, perilaku, dan fenotip osmogoresis berubah setelah paparan akut terhadap parasit yang menular. Paparan sakrim menyebabkan Clevis yang terinfeksi secara jangka panjang dan secara akut meningkatkan laju serta aktivitas metabolisme mereka yang menunjukkan deteksi dan respon terhadap infeksi parasit. Selain itu, efek metabolik dan perilaku ini adalah inang yang lebih kuat dan jangka waktu sedang dan jangka panjang. Tanpa diduga infeksi yang terjadi mengurangi aktivitas enzim laknat dehidrogenase oleh E. californiensis yang mungkin mengubahnya host tingkat laku osmogoresis. Dengan demikian, peneliti memberikan bukti empiris bahwa parasit dapat mengganggu metabolisme inang mereka baik selama paparan parasit maupun setelah paparan parasit. Kemudian yang melatar belakangi jurnal ini adalah sebelumnya tidak ada penelitian yang menguji apakah respon metabolik terhadap paparan parasit dimodulasi oleh riwayat infeksi sebelumnya yang akan sangat relevan untuk metabolisme energi dan sistem di mana inang sering mengalami tahap parasit infeksi. Kemudian dari latar belakang di atas memungkinkan peneliti untuk membandingkan biaya energi dari paparan akut terhadap parasit menular dengan yang timbul dari infeksi yang sudah ada dan menentukan apakah respon energik terhadap paparan parasit diubah oleh infeksi yang terjadi. Kemudian next untuk metode jurnal ini menggunakan metode kuantitatif karena penulis menggunakan sampel dan hasil dari perhitungan dan pengukuran tingkat infeksi parasit dan mengumpulkan jaringan untuk pemeriksaan enzim metabolik dan NKA. Kemudian untuk hasil dan pembahasan, peneliti
Berarti penelitian ini menyebutkan bahwa perawatan jangka panjang tidak mempengaruhi anaerobik yang diukur sifat metabolisme. Artinya SMR, RMR, MMR, dan AS tidak signifikan berada antara jangka panjang, tidak terinfeksi, dan terjangkit membunuh. Kemudian jumlah infeksi baru menurun secara signifikan dalam masa tubuh. Peneliti juga menemukan hubungan yang lemah meskipun tidak signifikan secara statistik antara jumlah infeksi baru dan pengobatan jangka panjang. Lalu ada interaksi yang signifikan antara pengobatan jangka panjang dan jenis jaringan untuk kedua aktivitas LDH dan potensi anaerobik. Kemudian pengaruh pengobatan jangka panjang tidak terinfeksi atau terinfeksi parasit Dermatoda Euparasis californiasis pada aktivitas enzim Fundulus parvinis civilis California. Kemudian next, untuk kesimpulan jurnal keempat ini, penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa parasit E. californiasis yang menginfeksi otak berdampak pada inang pembunuh selama paparan parasit, bahkan sebelum infeksi terjadi. Selama paparan awal untuk mencari dan menyerang sarkarya, inang meningkatkan aktivitas dan laju metabolisme, sementara aktivitas kembali ke tingkat awal 1 jam pasca pajana. Tingkat metabolisme tetap tinggi, menunjukkan perubahan fisiologis yang sedang berlangsung terpisah dari efek perilaku. Sebaliknya, infeksi E. californiasis tidak memiliki efek substansial pada metabolisme anaerobik klivis. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa parasit dapat mengganggu inangnya secara metabolik baik selama paparan parasit awal dan setelah infeksi terjadi, dengan efek tidak langsung pada kinerja dan etiologi inang. Kemudian untuk jurnal yang terakhir, jurnal yang kelima yang berjudul Parasit Host Specific and Cross Infection Study of the Parasit Opriotis electroliha. Next. Untuk jurnal ini ditulis oleh Kageo dan kawan-kawan dan diterbitkan pada tahun 2020. Selanjutnya, teknik pencarian. Pencarian jurnal ini dilakukan melalui website RemoteX UNER. Pada halaman depan RemoteX, pilih bagian e-resource, kemudian pilih database, lalu pilih Science Direct. Kemudian selanjutnya cari dokumen dengan kata kunci parasite dan pilihan jurnal dipersempit lagi dengan menambahkan kata kunci patologi. Pencarian dipersempit dengan memilih kategori research article. Untuk mempersempit pilihan jurnal lagi, dipilihlah jurnal yang diterbitkan hanya pada tahun 2020. Next. Untuk abstrak, penulis mengembangkan kerangka untuk meneliti mengapa parasit dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu parasit yang memiliki kategori sebagai parasit umum dan parasit yang memiliki kategori sebagai parasit yang terkhusus, yang bagaimana parasit ini cuma menginfeksi inang pada zona geografis yang berbeda. Dan parasit yang diteliti menggunakan subjek parasit Ophryocystis electrosira yang terdapat pada Danops plexippus. Peneliti mengambil rRNA parasit OE sebagai sampel dan menghasilkan parasit tersebut memiliki kesamaan genetik dengan parasit OE yang terdapat pada spesies ngengat Helicoverpa armigera dengan kesamaan sebesar 95,2%. Namun, ketika peneliti melakukan penelitian dengan percobaan infeksi lintas spesies, peneliti tidak dapat menginfeksi ngengat OE dari Danops plexippus, tetapi parasit mirip OE pada H. armigera dapat menginfeksi Danops plexippus. Next. Latar belakang
pada latar belakang, peneliti berfokus pada korelasi antar pemanasan global dengan penyebaran parasit. Dengan adanya pemanasan global ini dapat menyebabkan parasit untuk memperluas jaringan infeksinya ke seluruh dunia. Seperti di saat host baru aja menempati tempat tinggal atau habitat yang baru. Host harus dapat menyesuaikan daya tahan tubuhnya dengan lingkungan yang baru. Ketika host tidak dapat melakukan itu, parasit dapat menginfeksi dan lebih parahnya, parasit dapat berspesialisasi untuk menginfeksi lebih dari satu host yang akan berujung pada infeksi silang. Di penelitian ini juga berfokus terhadap tingkat resistensi masing-masing host pada zona geografis yang berbeda-beda ketika terinfeksi. Next. Dalam jurnal ini ada 5 metode yang dilakukan dan 5 metode ini ada yang termasuk metode kualitatif dan juga metode kuantitatif. Metode ini terbagi dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah pada tahap kejadian di mana parasit mirip OE yang seharusnya menginfeksi Danos flexipes namun malah menginfeksi Lepidoptera. Pada tahap ini, metode yang digunakan adalah pengumpulan sampel dari beberapa ngengat. Cara pengumpulan sampel adalah dengan menggunakan jaring penangkap khusus. Tahap kedua adalah tahap untuk meneliti persamaan genetik antara OE dan parasit mirip OE. Pada tahap ini ada 2 metode yang dilakukan. Metode pertama adalah metode ekstraksi DNA masing-masing parasit dan ekstraksi PCR masing-masing parasit. Metode kedua adalah analisis filogenetik dari masing-masing parasit dengan meneliti rRNA menggunakan kode codon. Pada tahap ketiga bertujuan untuk meneliti spesifikasi host yang diinfeksi oleh OE. Terdapat 2 metode dalam tahap ini. Metode pertama adalah uji coba infeksi lintas spesies untuk menentukan parasit mana di antara keduanya yang dapat menginfeksi host yang berbeda. Selanjutnya metode kedua adalah uji coba infeksi antar populasi yang sama. Next. Pada tahap keempat ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari keberhasilan parasit mirip OE dalam menginfeksi ngengat dengan menginfeksi larva dari ngengat H. armigera dengan 9 larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda. Lalu tahap kelima atau tahap terakhir, tahap ini bertujuan untuk menentukan perbedaan tingkat infeksi pada spesies host dengan melakukan uji coba infeksi silang antar spesies. Next. Hasil dan pembahasan penelitian ini menyebutkan bahwa parasit mirip OE paling banyak menginfeksi populasi ngengat armigera di Cina dan Australia. Parasit OE dan parasit mirip OE memiliki kesamaan genetik. Selanjutnya, ketika larva dari ketiga spesies diinfeksikan dengan OE, 97% di antara spesies Danos flexipes dapat terinfeksi, 37 dari 38 spesies, sedangkan untuk spesies H. armigera dan H. virescens tidak ada yang terinfeksi. Selanjutnya, ketika larva tersebut diinfeksikan dengan parasit mirip OE dari spesies armigera, presentasi yang terinfeksi dari Danos flexipes menunjukkan angka 71%, 20 dari 28 spesies, sedangkan pada armigera yang terinfeksi berjumlah 85% atau 93 dari 110 spesies, dan pada virescens yang terinfeksi berjumlah 48% atau sekitar 13 dari 27 spesies. Selanjutnya, ketika armigera yang berasal dari zona geografi yang berbeda-beda disuntik infeksi dengan parasit OE pada konsentrasi yang rendah, 53%, 9 dari 17 spesies dari armigera di Spanyol terinfeksi, 15% atau sekitar 3 dari 20 spesies di Cina terinfeksi, dan tidak ada yang terinfeksi dari spesies di Australia. Selanjutnya, ketika larva dari armigera yang berasal dari zona geografi yang berbeda-beda disuntik infeksi dengan parasit OE dengan konsentrasi yang tinggi, 75% spesies dari Spanyol terinfeksi, 73% spesies dari Cina terinfeksi, dan 57% spesies dari Australia terinfeksi. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan pada rasio infeksi di antara ketiga armigera pada konsentrasi yang tinggi. Selanjutnya, ketika larva dari armigera dari Australia terinfeksi dengan konsentrasi yang berbeda dari parasit mirip OE, rasio infeksi pada ngengat dewasa dirasa sesuai dengan garis regresi logaritma. Next. Selanjutnya, pada bagian kesimpulan, berdasarkan beberapa tahap penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa parasit mirip OE lebih banyak menginfeksi genus Lepidoptera dibandingkan genus Danos itu sendiri. Tingkat kesamaan genetik antara parasit OE dari Danos flexipes dan parasit mirip OE dari H. armigera dan H. punctigera adalah 95,2%. Pada percobaan infeksi silang menunjukkan bahwa spesifikasi host yang lebih tinggi dari OE yang dikumpulkan dari bangsa kupu-kupu dibandingkan parasit mirip OE dari armigera yang memiliki spesifikasi host yang lebih rendah.
Selanjutnya, peneliti menyarankan bahwa penelitian selanjutnya harus memberikan pencerahan atau penjelasan yang lebih terhadap bagaimana parasit OE dan parasit mirip OE dapat membedakan dirinya masing-masing ketika menginfeksi genus Lepidopteran. Sekian presentasi dari grup I. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.